Ya, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran tema kedua, yaitu selalu berhemat energi. Pada pembelajaran kedua ini, tema 2 ini kita membahas subtema 2, manfaat energi. Pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran ketiga kita ringkas biar lebih mudah dan simpel dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya pembahasan kita hari ini adalah membahas tentang satu perubahan bentuk energi. Pembahasan kedua, manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang ketiga yaitu cara aman memanfaatkan energi listrik. Pembahasan keempat yaitu tentang cara membuat teks petunjuk. Nomor 5 baru diadakan tes evaluasi. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan energi dikenal juga dengan istilah konversi energi, yaitu proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Misalnya, nomor 1, energi listrik bisa berubah bentuk menjadi energi panas. Contohnya adalah setrika listrik, rice cooker, dan oven. Nah, ini gambar setrikanya, kita tunggu. Nah, itu setrika, rice cooker, dan ini oven. Nomor 2, energi listrik bisa berubah menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin dan blender, dan masih ada yang lain, silahkan dicari. Ini kipas angin, ini blender ya. Kemudian selanjutnya energi listrik bisa berubah bentuk juga menjadi energi cahaya. Nah, ini ada contohnya aplikasi, ada lampu pijar dan lampu neon. Masih ada yang lain, kalian bisa cari-cari di rumah. Ini kalau lampu pijar, ini gambar neon. Kemudian selanjutnya nomor 4, contohnya energi listrik bisa juga berubah menjadi energi bunyi. Ini banyak contohnya. Salah satunya radio, pengeras suara atau speaker. Terus ada juga gitar listrik. Gambar radio, speaker, ini gambar gitar listrik. Selanjutnya, energi gerak bisa juga berubah menjadi energi listrik. Tadi energi listrik jadi gerak, sekarang energi gerak jadi listrik. Contohnya adalah air terjun menggerakkan generator, pembangkit listrik dan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Ini generator. Sekarang nomor 6, energi kimia bisa berubah juga menjadi energi listrik. Contohnya baterai dan aki. Akinya digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Nah, ini gambar baterai ini Bapak gambar aki. Nomor 7, energi kimia bisa juga berubah menjadi energi gerak. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat contohnya adalah umpamanya makanan makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Nah, ini
kalian bisa olahraga karena kalian makan. Kalau tidak makan tidak bisa olahraga, loyo. Ini kalian bisa belajar karena kalian makan. Nah, selanjutnya bagaimana cara aman ya, menggunakan energi listrik. Nah, harus aman ya. Kalau ada petunjuknya, pertama ikuti petunjuk penggunaan penggunaan listriknya maksudnya. Kedua, perhatikan daya listrik yang dipakai. Nomor 3, hati-hati saat menyalakan dan atau mematikan peralatan listrik biar tidak konslet ya. Nomor 4, beri sedikit ruang di sekitar peralatan listrik. Nomor 5, jangan sentuh peralatan listrik jika tangan basah, bisa setrum. Nomor 6, jangan meletakkan peralatan listrik dekat bahan kimia. Nomor 7, jangan main layangan dekat aliran listrik. Nomor 8, jangan mengenai aliran listrik dengan air atau di kamar mandi ataupun di dapur dan di tempat-tempat yang lain. Selanjutnya, di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus hati-hati ya, dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Energi listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik, namun harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Coba perhatikan dan amati gambar berikut. Apakah bahayanya listrik? Nah, ini listrik yang dari kamar mandi, perhatikan ya. Ini juga di kamar tidur ya, diperhatikan cara penggunaan listriknya, hati-hati ya. Di kamar mandi dekat air itu berbahaya, jangan sampai kabel kena nyentuh air, bisa kesetrum kalian. Apalagi pakai bathtub atau berendam itu dekat aliran listrik berbahaya sekali ya. Nah, ini gambar nomor 2, main layang-layang dekat aliran listrik, bisa kesetrum, bisa terbakar listriknya bisa mati ya. Kalian bisa kebakar, naik apalagi manjat begini ya, berbahaya. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membuat teks petunjuk. Ada syarat-syaratnya, yaitu 1, isinya adalah arahan melakukan sesuatu. Tujuannya teks petunjuk adalah menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Nah, kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk adalah gunakanlah kalimat perintah. Nah, yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk ya, adalah nomor A, cara atau petunjuk yang disajikan harus berurut, tidak dibolak-balik. Nomor B, bahasanya harus jelas dan mudah dipahami, biar gampang dipahami. Nah, perhatikan contoh di berikut ini. Nah, ini ada contohnya kok berikan. Cara membuat kipas kertas. Ya, buat kipas kertas. Yang pertama urutannya adalah siapkan kertas berbentuk persegi, bisa kertas kado, bisa kertas majalah. Ini kertasnya harus berbentuk persegi bentuknya. Nomor 2, urutan kedua ambil lem kertas, ambil lem kertasnya. Urutan ketiga, baru lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Urutan yang keempat, balikkan kertas ya dan lipat kembali pada arah yang berbeda. Lakukan
hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Urutan yang nomor 5, nah ini gambar kertasnya udah dilipat ya. Urutan kelima, lipat lagi lipatan kertas, yang lipat lagi lipat kertas menjadi dua bagian yang sama. Nah ini udah dilipat kembali, ini dipasang lem. Nah, kemudian nomor 6, lem sisi kertas, ini di lem ya, lem sisi kertas yang saling berhadapan, ini. Kemudian kipas siap dipakai oleh, kertasnya sudah siap digunakan. Nah, itu teks kedua. Nah, sekarang kerjakanlah evaluasi. Kerjakanlah soal berikut dengan baik. Setelah selesai, kalian unggah di Classroom. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan konversi energi? Nomor 2, sebutkan 3 cara aman menggunakan energi listrik. Nomor 3, sebutkan 2 contoh bentuk perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Nomor 4, sebutkan cara membuat teks petunjuk. Nomor 5, isi tabel di bawah ini. Nah, ini ada energi berubah ya, ini menjemput ikan, namanya energi apa, bisa berubah jadi energi apa. Kemudian menyetrika, ini nama energinya energi apa, menjadi energi apa. Nah, ini bermain layang-layang, ini energi apa, menggerakkan layang bisa berubah jadi energi apa. Kemudian ini membakar ikan, nah energi apa namanya, berubah jadi energi apa. Nah, sampai di sini udahlah anak-anak. Dalam pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kalian sehat, tetap semangat walaupun dalam masa pandemi belajar ini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, dah.